Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar terbaru dari kebijakan terhadap honorer dan non-ASN di Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa pemerintah saat ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan rencana penanganan permasalahan honorer di Indonesia. Salah satunya adalah mengikut sertakan para tenaga honorer ini dalam serangkaian seleksi CPNS dan P3K. Lalu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat ataupun mengikuti seleksi akan tetapi tidak berhasil lulus pada seleksi tersebut. Simak rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk kembali mengangkat tenaga honorer. Dalam peraturan pemerintah tahun 2018 dan surat edaran Kemenpan nomor B185 tahun 2022 telah dinyatakan bahwa perangkat daerah diwajibkan untuk menghapus honorer atau tenaga non aparatur sipil negara di wilayah kerjanya hingga Oktober tahun 2023 mendatang. Menurut Kemenpan, perlu ada solusi untuk mengatasi hal ini karena ada potensi pelanggaran aturan. Berkaca dari pengalamannya sebagai bupati, Kemenpan mengakui bahwa banyak perangkat daerah yang sering menambah jumlah honorer kendati kebijakan tersebut sudah dilarang. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, sebuah organisasi yang terdiri dari seluruh wali kota yang ada di Indonesia, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah dan Pemda akan membantu tim kecil untuk menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga honorer yang ada di Indonesia. Selain itu, jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mendorong masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan proses pemetaan, validasi data, penganggaran dan menyiapkan peta jalan yang realistis. Dan pendataan serta validasi data ini telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, akan tetapi sampai dengan saat ini kita juga belum mendapatkan informasi terkait dengan tindak lanjut dari pendataan dan pemetaan data itu. Apakah pendataan itu bisa digunakan sebagai database dalam kebijakan pengangkatan honorer menjadi PNS atau tidak? Ini Bima Arya selaku Ketua Apeksi menyampaikan bahwa Pemda dalam hal ini Apeksi akan mendorong 3 solusi dalam rencana kebijakan penanganan honorer ini. Solusi yang pertama adalah Pemda akan memprioritaskan honorer dengan masa pengabdian yang lama untuk bisa masuk formasi P3K. Kemudian solusi yang kedua yang ditawarkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini, Pemda berharap pemerintah pusat akan memperjuangkan anggaran dari dana alokasi umum untuk membantu pembiayaan pemerintah daerah. Usulan yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa pembentukan kanalisasi tenaga kerja yang tidak bisa diakomodasi menjadi ASN atau P3K melalui kolaborasi bersama kementerian lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan lainnya. Usulan yang ketiga ini merupakan tindak lanjut dari rekan-rekan honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS dan P3K akan tetapi tidak memenuhi syarat atau tidak lulus dalam seleksi tersebut. Apeksi mengusulkan bahwa dibentuk sebuah kanalisasi untuk merekrut mereka-mereka ini sebagai tenaga kerja di sektor industri. Apakah solusi seperti ini bisa diterima oleh pemerintah pusat? Kita tunggu saja kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tentunya kita berharap apapun solusi itu membawa manfaat yang baik kepada rekan-rekan honorer, terutama bagi rekan-rekan honorer yang telah lama mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Rekan-rekan sekalian,
Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.